Halo, selamat datang. Welcome to our channel, We Learn English Channel. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana bahwa tenses bahasa Inggris itu sebetulnya bukan 16 ya, seperti yang kita pelajari di sekolah-sekolah. Kita akan buktikan bahwa tenses bahasa Inggris itu bukan 16, tapi banyak sekali. Tapi jangan takut bahwa 156 tenses yang kita pakai itu dalam praktek, tertulis dan percakapan itu bisa dibuat hanya dengan prinsipnya saja, tidak harus menghafalkan pola dan rumus-rumus tenses ya. Jadi sekali lagi bukan 16. Sekarang kita buktikan bahwa dia bukan 16 untuk praktek bahasa Inggris. Nah, ini diambil dari buku Starway, mendobrak tenses bahasa Inggris yang diterbitkan tahun 2005. Nah, sekarang ya bahwa dengan New Starway ini Anda bisa melupakan tenses ya, tapi bisa banyak membuat tenses untuk praktek. Nah, apa sih tenses itu sebetulnya? Tense atau tenses itu. Nah, kita lihat bahwa kalau kita belajar bahasa Indonesia, kita tahu ada bahwa kalimat itu ada subjek tambah predikat atau subjek predikat objek atau subjek predikat objek keterangan. Nah, tenses atau tense itu adalah ya predikatnya itu ya kurang lebih dia sama dengan predikat dalam kalimat. Nah, oke, kita lihat. Kita belajar bahasa Inggris itu ya ada kebiasaan dan ada aturan. Nah, kita kebiasaan itu kita berarti kita banyak praktek percakapan atau tertulis, kemudian aturan ini kita belajar tentang grammar. Nah, untuk membuat tenses itu ya banyak sekali. Tenses itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu banyak sekali, bukan 16 ya. Kita lihat mana di sini tenses itu yang termasuk 16 ya. Kalau misalnya I go, he goes, I went, oke lah. Kita tahu bahwa itu termasuk 16 tenses. Tapi kalau tensesnya itu seperti ini misalnya, oke. We will be going ya, misalnya atau she should have gone atau they are to leave ya, she has to say, mother has been going. Ini ada ya. Ini misalnya book has been written ya, job could be done. Kemudian ini apa? She could have been doing, I should have been done atau juga you might have been being visited. Ini yang banyak sekali yang tenses yang tidak termasuk dalam 16 tenses yang kita pelajari di sekolah. Jadi gimana dong kalau begitu caranya bisa kita menguasai tenses yang seperti ini yang tidak termasuk 16 tenses ini ya. Nah, itu cara membuatnya dengan ini saja, tahu prinsipnya saja bagaimana membuat, dan itu adalah cara cara yang sebetulnya dipakai orang-orang sana ya, orang-orang Eropa atau orang Inggris itu ya, yang mungkin kita tidak pernah melihatnya. Nah, jadi lupakan 16 tenses ya, karena 16 tenses itu tidak cukup sebetulnya. Yang sebetulnya bisa kita hitung itu kurang lebih 156 tenses atau bahkan bisa lebih. Nah, tapi untuk membuat itu kita tidak usah menghafalkan pola dan rumus, tahu saja cara prinsipnya bagaimana ya. Oke, ini kita biasanya kan ada 3 waktu ya, past, present, dan future gitu kan. Nah, jadi kita sebetulnya kalimat bahasa Inggris itu atau tensesnya itu hanya terdiri dari past dan present saja gitu. Ya, seperti ini kan. Nah, kita hanya ada waktu past dan semua yang ada di sini dan ke depan itu semuanya kalimatnya present gitu. Jadi kalimat atau tenses apa tuh future, masa datang itu sebetulnya tidak punya bentuk yang khusus spesial untuk itu, nggak ada itu. Nah, seperti ini ya. Misalnya untuk di sini kita bisa pakai I will go, itu kalau di sini membicarakan diri kita ya, kita mau pergi, kita akan dan harus pergi. Ya, saya lagi jalan mau pergi. Tapi kalau kita di sini membicarakan jadwal, maka yang sering dipakai adalah yang ini, I go, atau yang seringnya pakai bentuk ing-ingan ini, I am going, we are playing ya. Pada di sini-sini semuanya pakai bentuk seperti ini. You are misalnya you going, you are leaving, ini membicarakan jadwal jadwal itu biasanya pakai bentuk-bentuk yang ini. Kalau tidak ini ya ini yang lebih banyak dipakai ini. Kalau di sini ini itu membicarakan niat kita atau diri kita sendiri gitu. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk masa mendatang itu seperti itu. Ini semua kalimatnya present semua. Ini tidak ada kalimat yang namanya kalimat future, itu tidak ada di sini. Nah, gitu kan. Nah, ini adalah present dan past saja kan bentuknya kan. Kemudian bahasa Inggris itu ada apa itu tenses biasa itu yang sebelah kiri ini, kemudian tenses setelahnya ya, pernyataan setelahnya sebelah kanan, misalnya makan, telah makan, minum, telah minum, dan begitu. Ya, ini tenses yang dua ini biasa dan yang sebelah kanan telah ini perfect ya. Itu adalah basicnya dari semua tenses juga gitu loh. Jadi kita kan tahu tadi ada present dan ada past kan, ini kan dua, yang atas dan bawah, kemudian ada biasa dan ada yang telah. Jadi untuk setiap kata kerja itu kita mempunyai 4 bentuk tenses dasar ya, seperti kata do misalnya ya. Do ini kan ada yang present ya, untuk present masa kini dan mendatang, dan past ya waktu itu. Kemudian ada yang biasa ya, dan pernyataan do yang
telahnya yang telah selesai itu. Jadi untuk do ini maka seperti ini apa tesis dasarnya untuk kata kerja do ya. Begitu juga untuk kata kerja write, menulis, seperti ini juga nih, ada write telah menjadi have written ya gitu, writes ya untuk dia itu menjadi has written seperti ini kan. Nah, nanti ini ya, selain melihat video ini juga bisa melihat video-video kami yang lain untuk melihat bagaimana penjelasan tentang supaya tidak ini apa memakai 16 tenses tapi banyak sekali tenses ya. Dan bagaimana secara detail kita bisa membuat begitu banyak tesis dalam praktek itu tanpa mengetahui pola dan rumusnya. Jadi nggak usah menghafalkan gitu, tapi tahu cara prinsipnya saja. Nah, gini kan ini untuk kata kerja have ya, have mempunyai seperti ini. Ada 4 bentuk tesis ya, dasar ya seperti ini. Ini basicnya seperti ini nih. Jadi semua kata kerja termasuk kata kerja be ya. Be ini kata kerja ya, bukan to be. Be. Be itu kata kerja, maka dia mempunyai bentuk tesis dasar yang 4 ini juga. Itu tergantung subjeknya, ada M, S, dan R gitu kan. Kemudian telahkan menjadi ini. Ini untuk yang pas seperti ini. Aduh ya. Nah, ini modalnya untuk ini aja ya, masih modal, masih bekalnya itu untuk menguasai tesis itu kita harus ini menghafalkan ini pola-pola kata kerja ini perubahannya ini misalnya go jadi when atau gone ya, itu daftar irregular verb ya. Ya ini nanti kita muat lagi lah dalam video ya. Nah ini kan biasanya kita mempunyai daftar kan seperti ini. Nah, carilah daftar ini atau nanti kapan-kapan kita akan muat ya videonya tentang irregular verb, kata kerja yang tidak beraturan. Go, when, gone ya, untuk minum do, misalnya do, did, done, untuk minum drink, drank, drank gitu ya. Nanti dihafalkan ini. Nah, ini karena ini prinsipnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di belakang basic tenses ini kan ada 4 basic tenses kan, itu nanti apa gitu kan. Ini kan artinya adalah apa. Nah, adalah apa ini bisa diisi macam-macam, bisa kata benda, misalnya pengertian ya, buku, bola, kata kerja abstrak ya, pengertian, pemikiran itu juga kata-kata benda juga itu kan. Kemudian bisa isinya juga kondisi, misalnya kondisi itu misalnya on air, on the way ya, on the telephone itu dalam keadaan gitu kan. Kemudian di belakang apa be ini ya, be ini kan bentuknya ada 4 ya. Ini bisa kata sifat ya, sedih, panjang, senang, apa gitulah gitu kan, berat, ringan, semuanya itu ya. Ini kata sifat. Nah, kemudian di belakang be ini kan ada 4 tadi kan bentuknya kan, kalau lihat tadi kita jelaskan. Nah, di belakang be ini ada keadaan-keadaan. Nah, kombinasi antara be yang bentuknya 4 ini ya, be basic tenses, tapi yang basicnya kan ada 4 tuh be itu. Nah, itu nanti digabung dengan keadaan-keadaan. Nah, keadaan-keadaan ini dalam bahasa Inggris sering banget dipakai nih, sering banget nih. Jadi keadaan-keadaan ini tetap nih dalam tenses ini adalah bagian daripada tenses ini, tapi dia tetap nggak dibawa kemana-mana juga, tidak berubah gitu. Yang berubah itu hanya memilih ininya saja tenses itu. Ya, kemudian bahwa menguasai keadaan-keadaan yang ini berlaku dalam bahasa Inggris itu dia akan berguna untuk membuat kata sifat yang sering sekali ditemui dalam praktek. Jadi ini rumus apa tuh prinsipnya itu kita bisa membuat keadaan-keadaan yang berlaku dalam bahasa Inggris ini nih. Ini kebiasaan orang-orang Eropa atau orang Inggris itu bikin ini nih. Nah, dia itu polanya seperti ini saja gitu kan, dibuat dari apa dia ya, ada keadaan sedang, keadaan ini pasif, pasif sedang ya, keadaan akan dan harus, keadaan dalam rencana, itu seperti ini. Nanti untuk detailnya ya, lihat video-video kami yang lain ya, di sana kita jelaskan lebih detail lagi, ada video-video penjabarannya. Ini hanya sekedar ini saja apa ringkasan saja. Nah, seperti ini kan contohnya ini, keadaan-keadaan dalam ini, keadaan sedang, keadaan pasif, pasif sedang ya, keadaan akan dan harus. Nah, seperti ini. Ini kita jelaskan dalam video-video yang lain lebih detail lagi, jangan khawatir. Nah, jadi flowchart-nya atau diagramnya tenses ya, atau petanya tenses seperti ini jadinya, nih seperti ini. Nah, ini dari sebuah kata kerja itu akan menghasilkan banyak tenses seperti ini. Ya, sekali lagi nanti lihat video yang lain supaya jelas, karena di sana akan detail dijelaskan. Nah, ini seperti petanya seperti ini ya. Silahkan nah ini ada khusus Starway 1, 2, 3. Nah, di sini video-video penjabarannya itu nanti lihat di sini semuanya didetailkan semuanya ya. Nah, silahkan itu apa subscribe ya. Ya untuk ini saja untuk memantau video-video yang akan kami upload lagi untuk mengetahui bagaimana detailnya ini secara jitu itu membuat tenses bahasa Inggris ya, atau kalimat-kalimat, cara menyusun kalimat dengan tepat tanpa pola-pola dan rumus tenses, tapi kita tahu prinsipnya saja untuk membuat tenses dalam praktek ya, yang terdiri dari kurang lebih bisa 150-an lebih lah gitu. Nah, jangan lupa subscribe dan
itu ya, subscribe dulu, nanti Anda bisa melihat video-video yang lain, penjelasan yang lain lagi. Terima kasih.